Ya Tuhan, sungguh kami ingin percaya, hati kami ingin selalu percaya. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun selalu ada Tuhan yang setia bagi setiap kami. Tapi kami sadar itu bukan hal yang mudah. Seringkali masalah itu menggoncangkan kami sehingga kami sulit menjadi percaya. Seringkali ada tantangan itu membuat kami jauh dari Tuhan sehingga kami sulit menyanyikan lagu ini bahwa hati kami akan selalu percaya. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami, bekali kami sekali lagi dengan firman-Mu. Bagaimana kami itu bisa menjadi orang yang terus percaya di dalam kondisi apapun di hadapan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, pakailah hamba-Mu. Engkau mengerti keterbatasan tapi Engkau bisa memakai dan termasuk setiap kami. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kami sehingga kami bukan hanya dimampukan mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk terus digusarkan menjadi pelaku firman. Dan biar kiranya setiap kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang lantang mengatakan kami siap percaya pada Tuhan. Kami siap kondisi apapun hidup bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki masa Lent, yaitu masa Prapaskah. Dan di dalam bagian hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema di dalam bagian Mazmur pasal yang ke-91 dengan tema berdiam dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam Mazmur ini kita diajak sekali lagi untuk merenungkan bahwa setiap kita hidup bagi Tuhan itu memang tidak mudah. Bukan cuma urusan iman saja, bukan cuma urusan rohani saja, pelayanan di gereja saja. Tapi setiap hal yang kita lakukan ketika kita ingin hidup benar, menghidupi iman di hadapan Tuhan, itu tidak mudah. Kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah kondisi, ingin menjadi warga negara yang baik saja. Kita dihantui dengan banyak sekali isu, bahkan mengatakan Indonesia gelap, mungkin lupa menyalakan lampu. Dan kita tuh mulai berkata, lalu bagaimana saya hidup di negara yang gelap ini? Dan kita itu ingin bekerja menjadi pegawai yang teladan saja. Bekerja sebagai pegawai yang Kristiani. Tapi kita tahu rekan kerja itu kadang-kadang menyikut kita. Bos yang menindas kita. Dan kita tahu bahkan ketika kita ingin membangun keluarga yang baik saja. Seringkali kita banyak kecewa. Bahkan seringkali yang siap mengecewakan kita paling dalam. Justru kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita. Dan kemudian kita merasa bukankah perjalanan iman ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan bagian ini kita kemudian diajak untuk merenungkan masuk di dalam masa Lent, Prapaskah. Kita diajak merenungkan satu tema yaitu berdiam dalam lindungan yang maha tinggi. Bagaimana ketika kita tuh menapaki jalan iman kita, perjalanan iman kita. Dan kita menjumpai memang itu tidak mudah. Lalu apa yang Mazmur itu katakan untuk menjadi bekal kita. Saudara-saudara, Mazmur memang tidak mudah untuk kita bahas. Karena itu sebelum saya membacakan ayat ini, saya akan membagi beberapa bagiannya untuk mempermudah kita. Sehingga ketika nanti ayat itu dibacakan kita bisa tahu kira-kira ini bagian yang mana. Gambaran besarnya itu setidaknya kita sudah dapat. Mazmur 91 itu kita bisa bagi setidaknya menjadi dua bagian besar. Pertama itu ayat 1 sampai 13 itu berisi pernyataan iman dari pemazmur. Dan pernyataan iman ini pernyataan iman yang seolah-olah itu bersifat pribadi. Tapi kemudian dia itu bagikan, dia jabarkan untuk jelaskan kenapa harus beriman seperti dia. Karena itu pernyataan pribadi ini dilanjutkan dengan penjabaran. Dan penjabaran itu nanti dibagi menjadi dua bait. Dia menjelaskan kenapa dia beriman seperti itu. Dan indahnya Mazmur 91 ini kemudian ditutup pernyataan dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan atas iman kita. Kita akan membaca di dalam bagian ini yaitu bagian pernyataan pribadi, penjabarannya. Lalu ditutup dengan pernyataan Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kita masuk di dalam bagian pertama terlebih dulu yaitu ayat 1 sampai 2 tentang pernyataan iman secara pribadi. Dikatakan demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu dia menjabarkan kenapa dia menyatakan iman seperti demikian. Karena dia tahu sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 rebah di sisimu, 1000 orang itu rebah di sisimu, bahkan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu, kamu tidak akan rebah. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lalu bait yang kedua, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Bahkan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dan bagian ini kemudian ditutup dari pernyataan Allah itu sendiri, pernyataan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bagian ini adalah bagian untuk mengingatkan kita di dalam perjalanan iman kita ke depan itu memang penuh sekali potensi untuk kita itu bisa jatuh, bisa gagal. Ketika kita itu ingin mencoba hidup bersama Tuhan, di depan itu banyak sekali tantangan yang siap untuk menjatuhkan kita. Dan kita tahu bahwa Mazmur 91 ini bukan hanya Mazmur yang dikenal kemudian dinyanyikan oleh banyak orang, tapi ini bahkan Mazmur yang juga dikutip ketika Yesus itu memulai perjalanan karya keselamatannya. Yesus itu dicobai di padang gurun dan disitulah si jahat itu, si iblis itu mengutip ayat ini bahkan untuk menyerang Yesus. Dia mengutip, dicatat setidaknya misal di dalam Lukas itu dikatakan Yesus itu diminta menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah. Lalu dikatakan sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah ini setan. Dia tuh hafal firman Tuhan. Dia mengutip Mazmur 91, tapi sayangnya yang dikutip itu cuma 2 ayat. Makanya orang Kristen tuh kalau cuma bisa kutip-kutip ayat, dicopot-copot seenaknya, kita itu kayak setan sebenarnya. Setan itu mengutip cuma 2 ayat, dia tidak berani lanjutkan ayat berikutnya. Dia cuma kutip 2 ayat lalu mengatakan, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi kita disadarkan, bahkan Yesus sendiri sebagai Tuhan, ketika dia mulai perjalanan karya keselamatannya, dia pun mengalami hambatan. Dia pun berpotensi digagalkan. Bahkan setan yang menggagalkan dia, berakting seolah-olah dia menguasai firman Tuhan. Setan itu seolah-olah tahu firman Tuhan, memakai firman Tuhan untuk menggagalkan setiap kita. Meskipun sayang dikutipnya tidak lengkap. Kalau dia kutip ayat 13 itu sudah jadi jawaban buat dia, bukan? Ini jawaban yang harusnya dia itu jangan lewatkan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, bahkan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, termasuk lu setan. Nah itu termasuk kamu yang akan diinjak. Bagian ini secara lengkap justru ini yang menjadikan kita itu satu ayat yang menguatkan kita seperti Yesus yang waktu dicobai di padang gurun. Ada potensi bahaya, potensi jatuh, tapi dia bertahan karena dia tahu firman yang benar. Karena dia tahu ayat yang lebih lengkap dari pasal 91 Mazmur ini. Ini pasal justru menggenapi, menjaga kita, menghibur kita, menguatkan kita. Seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 3. Bahwa kita itu justru dari Tuhan itu kita akan dilindungi dan ada permusuhan, betul ada permusuhan. Ada yang namanya peperangan rohani, tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau itu, si jahat itu cuman akan meremukkan tumitnya. Dan di dalam bagian ini justru kita itu ingin mempelajari. Seperti Yesus yang dia itu dicobai tapi tidak jatuh. Karena dia tahu firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan bagaimana kita juga dikuatkan dari Mazmur 91. Dan Mazmur ini justru bercerita bukan dipakai untuk menggoncangkan iman kita. Tapi justru dipakai untuk menguatkan kita. Ketika perjalanan iman kita itu mulai menjumpai banyak sekali potensi untuk menggagalkan kita. Karena itu kita melihat di dalam bagian pertama. Bagian ini justru diingatkan dengan pernyataan iman dari pemazmur. Dia mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, bagian ini duduk, kata duduk itu lebih tepat itu seperti kita tuh berdiam tinggal. Kita tuh dwell, tinggal, diam. Dan ini berkaitan itu seperti mirip. Kalau kita itu bangsa perantau, kita merantau di satu kota atau satu tempat yang bukan asal kita, bukankah kita itu kadang-kadang merasa terancam? Saya itu asli Surabaya, tahun 2002 pindah ke Jakarta, saya itu merasakan tidak stabil, goncang, apalagi kita dari desa Surabaya datang ke Jakarta yang gambarannya itu penuh menakutkan. Bahkan orang bilang kalau di Jakarta tuh bisa gini, bisa gini, bisa gini. Bahkan ada pepatah, sekejam-kejamnya ibu tiri masih lebih kejam ibu kota. Seolah-olah ibu kota ini begitu menakutkan. Dan bukankah ketika saya datang, saat itu cuma berbekal satu backpack, isinya baju, enggak punya yang lain, enggak bawa yang lain karena memang enggak punya apa-apa. Dan disitulah kita tuh mulai mencari. Kita tuh restless, kita khawatir, kita itu bahkan goncang. Siapa saya? Saya di kota yang asing dengan bahasa yang medok, ngomong dikit diketawain orang. Saya mulai krisis identitas dan saya mulai kerasa saya insecure. Sampai beberapa tahun kemudian kita tuh mulai cari. Akhirnya dapat kos, mulai cari, dapat kontrakan, mulai cari, nyicil rumah. Kita mulai stabil, kita mulai dwell, tinggal, diam. Dan di situ kita mulai merasa aman, nyaman. Kita tahu mereka itu saat itu bangsa yang perantau. Mereka terus mencari, mereka restless sampai menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan disitulah kita itu diingatkan, orang yang terus mencari dan mendapatkan itu, dia justru akan bisa berkata, perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercayai. Karena kita menjumpai bukan cuma tempat, tapi tempat itu tempat lindungan, yaitu shelter, tempat perlindungan. Mirip seperti kalau kita itu rumah kita kebanjiran, kita merasa bahaya, kita perlu shelter, tempat perteduhan, tempat yang bisa menyelamatkan kita meskipun sementara. Kita butuh mencari shelter, bukan cuma shelter. Shelter itu bukan cuma tempat untuk kita singgah, tapi shelter itu juga yang akan membuat kita bermalam dalam naungan. Naungan itu pakai kata shadow, bayang-bayang. Shelter itu, shelter yang mungkin bisa kepanasan dengan teriknya matahari. Tapi shelter itu akan ada naungan Tuhan yang menutupi dengan bayang-bayang Tuhan. Sehingga kita teduh di dalamnya. Kita perlu tempat seperti itu. Kita perlu mencari sampai dapat tempat yang bukan cuma memberikan kita keamanan, tapi kita bisa merasakan nyaman di dalam Dia. Tempat yang shelter, tapi juga ada shadow Tuhan yang menutupi kita, membuat kita itu teduh di dalamnya. Dan disitulah kita bisa berkata, tempat perlindunganku, shelterku dan kubu pertahananku yang melindungi dengan naungan sayapnya. Itulah Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, setiap kita itu pasti mencari. Kita tuh restless, kita terus mencari tempat perteduhan. Dan Mazmur ini membukakan hanya ada satu tempat perteduhan yang memberikan shelter dan shadow. Yaitu hanya di dalam Tuhan itu. Karena itu dia kemudian menjabarkan di dalam bagian berikutnya. Kenapa Tuhan itu menjadi shelter dan shadow dia. Sehingga dia bisa mendapatkan rest, dwell, tinggal di dalam. Karena sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah, terhadap penyakit sampar, terhadap penyakit menular. Bahkan 1.000 rebah, 10.000 lebah, engkau tidak akan rebah. Pemazmur memberikan satu alasan, menjabarkan kenapa Tuhan itu adalah shelter dan shadow kita. Dia bukan mengatakan bahwa karena kita kalau di dalam Dia kita tidak akan susah. Kita tidak mungkin terkena jerat, kita tidak mungkin terkena penyakit, kita tidak mungkin kena bahaya. Tapi Dia mengatakan kalaupun kita kena bahaya, kita tidak akan jatuh. Kita akan terus ditolong, dilepaskan. Bahkan semua rebah, kita hanya diizinkan melihat mereka rebah, tapi kita tidak akan rebah. Saudara-saudara, saya pernah menyampaikan khotbah
di peluit, bahwa kita itu mirip seperti dibakar tapi tidak bisa habis. Kita bisa dibakar, tapi kita tidak akan hancur, kita tidak akan rebah. Tadi di KU2 itu ada perpaduan suara Kaleb. Waktu maju itu kita melihat mereka itu maju lambat sekali, beberapa sulit jalan. Ketika di depan dengan wajah yang beberapa itu wajahnya begitu lelah. Tapi luar biasanya, ketika mereka bernyanyi dengan senyum, dengan suara yang lantang. Seolah-olah mereka ingin bernyanyi, berseru bagi setiap kita. Saya boleh kena masalah. Saya boleh kena penyakit sampar. Saya boleh kena jerat penangkap burung. Tapi mataku sudah melihat semua rebah. Saya tidak pernah rebah. Saya boleh sulit berjalan maju paduan suara. Saya sulit naik tangga. Tapi saya tetap akan berdiri dan tidak akan rebah. Dan bukankah itu yang seharusnya membuat kita itu dikuatkan? Kita boleh ada bahaya ke depan. Perjalanan iman kita itu penuh tantangan di depan. Hidup bagi Tuhan itu tidak mudah. Tapi kita tidak akan rebah. Bahkan ketika kita dibakar sekalipun, kita tidak akan hancur. Semua rebah, mataku cuma akan menyaksikan. Tuhan akan menatang saya untuk tetap berdiri. Dan saya tidak akan rebah. Bahkan mataku akan melihat orang yang bersiap menghancurkan setiap kita justru akan mendapat pembalasan dari Tuhan. Itulah setiap kita. Karena itu kita itu berlindung di bawah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan shelter dan shadow seperti demikian. Dan kemudian dia melanjutkan di dalam bait berikutnya, bait kedua. Dia memberikan alasan yang lebih jelas lagi, sebab Tuhan itulah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, shelter dan shadow, itulah Tuhanmu. Karena itu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kamu boleh susah, tapi tidak akan malapetaka menghancurkan kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kamu boleh dapat tantangan, tapi tulah tidak akan menyentuh kemahmu. Ingat, seperti saat itu, tulah itu diberikan, bangsa Mesir hancur. Tapi umat Tuhan itu justru dari tulah itu mendapatkan kelepasan. Agar mereka tahu akulah Tuhan. Agar mereka tahu akulah Tuhan. Justru tulah yang diizinkan hadir di Mesir. Tidak akan menyentuh kemahmu. Bahkan kamu akan mendapatkan kelepasan. Sebab, kenapa kita dilindungi? Shelter dan shadow-nya Tuhan. Karena malaikat-malaikatnya itu akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Supaya kita tuh tidak rebah. Dia akan mengutus malaikatnya menatang kita. Terus membuat kita bisa berdiri teguh. Bahkan kita yang berdiri teguh itu diizinkan kaki kita bisa terus melangkah. Melangkahi setiap bahaya. Bahkan bisa menginjak sumber bahaya itu. Singa, ular, naga akan kita injak. Kita tidak akan jatuh, tidak akan rebah. Bahkan kaki kita itu akan ditatang untuk kita tuh bisa terus melangkah selangkah demi selangkah. Melewati semua tantangan, bahaya demi bahaya. Sampai kita bisa melangkahi itu semua, bahkan menginjak sumber bahaya itu. Dan karena itulah ini yang menguatkan setiap kita. Di dalam shelter dan shadow-nya Tuhan, kita tidak mungkin rebah. Dan gambarnya itu seperti gambar sebagai berikut, bukan? Setiap kita itu mirip seperti gambar ini. Kaki yang ada lukanya berdarah. Seperti yang dikatakan ular itu akan meremukkan tumitmu. Setiap kita itu kalau mengikut Tuhan, tumit kita pun akan diremukkan oleh si jahat. Tumit kita akan berdarah. Kita akan melangkah itu terseok-seok, sulit sekali melangkah. Untuk beriman, terus menjaga perjalanan iman kita dengan baik di hadapan Tuhan. Tidak mudah. Penuh luka, bahkan beberapa dari kita bukan cuma meneteskan air mata, darah pun bercucuran. Tapi ingat, kaki yang luka, tumit yang luka itu justru diizinkan Tuhan, diberikan kuasa, diberikan kekuatan di dalam kebangkitannya. Kaki itu akan meremukkan kepala si ular. Meremukkan kepala si ular. Dan disitulah kita itu dikatakan seperti Henry Nouwen, setiap kita itu the wounded healer. Saudara-saudara, bukankah logika kita tuh seringkali mengatakan yang namanya dokter, kalau mau nyembuhin orang tuh sembuh dulu. Dokter kok sakit?
Oh dokter kok sakit, mau nyembuhin orang gimana? Kalau dokter sendiri sakit gimana bisa tolong orang? Hamba Tuhan kok bisa sakit? Kurang doa. Biasanya saya suka jawab sama jemaat, salah. Justru hamba Tuhan kebanyakan disuruh doa sama kamu gak mau doa. Makanya kita kurang tidur, bukan kurang doa. Makanya sakit. Hamba Tuhan itu bisa sakit, bisa. Dokter bisa sakit, sangat bisa. Bahkan hamba Tuhan bisa mati. Bahkan kalau lihat survei hamba Tuhan itu lebih cepat mati. Karena stres. Ngetek terus, gak pernah bisa nge-gym gitu kan. Ngetik, stres, konseling ngetik. Cepat mati dia. Jadi siapa bilang hamba Tuhan gak bisa sakit? Siapa bilang dokter gak bisa sakit? Tapi logika kita seringkali berkata, yang namanya dokter gak boleh sakit. Kalau sakit, dokter aja sakit. Mau nyembuhin orang, malu-maluin. Hamba Tuhan sakit, hamba Tuhan miskin. Gimana bisa ngomong berkat Tuhan kepada jemaat? Harusnya pola pikir kita itu adalah dokter sakit, meskipun dia sakit, dia tetap pakai masker, dia pakai jaket, dia pergi tetap. Dengan tubuhnya yang sakit, dia tetap melangkah pergi untuk menyembuhkan jemaat yang lain. Menyembuhkan pasien yang lain. Dengan terseok-seok, dia terus pergi menjadi the wounded healer. Orang yang penuh luka, penuh borok, tapi kakinya terus mau melangkah untuk menolong orang lain. Untuk mengalahkan godaan si jahat. Untuk terus bisa berjalan bersama Tuhan. Itu orang Kristen. Kita boleh penuh borok. Kaki kita boleh tidak utuh. Penuh darah. Tumit kita digigit si ular. Sulit melangkah. Tapi tumit itu injak kaki ular. Kepala ular. Kaki itu yang penuh luka itu. Injak kepala si ular. Asal kita berdiam di dalam lindungan dia, shelter dan shadow-nya dia, kita akan dimampukan melewati itu semua. Mau sakit pun saya bisa dipakai Tuhan. Mau seperti apapun kondisi saya bisa melangkah bersama Tuhan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itulah setiap kita. Setiap kita itu bisa dikuatkan Tuhan. Masalah apapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mampu. Tuhan kita tuh kalau mampu tapi tidak setia. Percuma. Dia mampu menolong kita. Tapi dia akan segera meninggalkan kita karena dia tidak setia. Tapi kalau dia adalah Tuhan yang setia. Orang setia itu meskipun dia kurang mampu. Dia tidak pernah meninggalkan posnya. Sampai mati dia akan terus tinggal sampai kita tuh bisa melewatkan semua bahaya itu. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mampu, dia setia. Karena itu yang kita perlu lakukan, tinggal di dalam shelter dan shadow-nya dia, kita cuma butuh waktu. Kesetiaan itu diuji cuma oleh waktu. Kita bicara setia, tapi waktu yang membuktikan betulkah kita setia. Karena itu kadang-kadang ketika kita itu berada di dalam bahaya, kita masuk di dalam kehidupan yang penuh kesulitan. Kadang-kadang yang kita butuhkan itu cuma waktu. Tunggu. Lihat Tuhanmu setia tidak pernah meninggalkan kamu. Tunggu di dalam. Jangan beranjak. Sampai semua ini kamu langkahi. Kakimu yang penuh luka akan melangkahi bahkan menginjak. Tunggu. Yang kita perlu cuma waktu. Yang kita butuhkan itu hanya waktu. Tunggu waktu Tuhan. Sampai waktu Tuhan tiba dan kita tuh mendengar jawaban dari Tuhan. Konfirmasi dari Tuhan yang mengatakan, sungguh hatimu melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkanmu dari bahaya. Aku akan membentengimu sebab kamu mengenal namaku. Bila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai kamu dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu. Dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, kadang-kadang yang kita butuhkan cuma waktu. Menangis di hadapan Tuhan silahkan. Berpuasa untuk menunjukkan kita tidak mampu, silahkan. Berduka, silahkan. Memang kita itu orang yang penuh borok. Kaki kita sulit melangkah, sudah diremukkan. Hidup di dunia berdosa tidak mudah. Silahkan kita meratap. Mazmur pun isinya penuh ratapan.
Tapi beri waktu. Beri waktu agar Tuhan yang setia itu terus menudungi setiap kita dengan sayapnya. Hingga kita bisa dilewatkan satu bahaya demi bahaya yang lain. Dan waktu itu yang kemudian membuat kita kemudian bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, Engkau adalah hambaku yang setia. Tuhan selalu setia. Tapi apakah kita itu selalu setia? Saudara-saudara, saya itu akan tutup dengan satu ilustrasi. Ini ilustrasi yang saya pernah pakai di dalam khotbah saya pertama kali itu ketika saya khotbah di part-time di GKY Pluit. Kalau ada yang masih ingat judulnya, saya traktir kopi habis ini di bawah. Boleh gratis menikmati kopi 1 gelas, boleh ambil sebebasnya. Kalau ingat judulnya apa. Saya pernah membawakan ilustrasi ini di khotbah waktu saya pertama kali part-time di Pluit. Ada sebuah peternakan itu yang terbakar. Dan ketika api itu berhasil dipadamkan, mereka itu membereskan bekas-bekas sisa api itu, kemudian menjumpai ayam itu kepanggang. Jadi ayam geprek di sana. Wah, yang sini penyet sudah jadi ayam penyet, yang situ jadi ayam bakar, bumbu rujak. Wah, lalu mereka itu membereskan sisa-sisa ayam yang geprek itu. Tapi kemudian ketika mereka itu mengangkat bangkai ayam yang sudah gosong itu, ketika diangkat mereka itu kaget. Menjumpai di bawahnya itu ternyata ada 6 anak ayam yang berhasil hidup. Meskipun penuh luka. Meskipun penuh dengan mungkin bulunya ada yang sudah tidak utuh mungkin. Copot. Mereka penuh bahaya. Tapi mereka berhasil selamat. Karena induk ayam itu menudungi dia ketika kebakaran itu mulai. Induk ayam itu menggali cepat-cepat tanah itu, membangun shelter. Dan memanggil anak-anaknya itu untuk masuk. Dan ditudungi dengan shadow under his wing. Di bawah naungan sayapnya itulah dia dengan setia menutupinya. Sampai dia mati terbakar. Anak ayam itu hidup dengan induknya yang mengorbankan dirinya. Dan bukankah itu kadang-kadang menjadi gambaran apa yang digambarkan oleh Mazmur 91. Tapi saudara-saudara, berapa banyak dari kita ketika menjumpai kondisi seperti itu. Api menyala, bahaya nyata di depan. Harusnya yang kita lakukan cuma satu. Cari mana Tuhan, cepat-cepat lari menuju dia. Berlindunglah di bawah shelter dan shadow-nya. Maka kita akan selamat. Tapi berapa banyak dari kita justru panik. Berlari kian kemari, berteriak, menyalahkan Tuhan. Bahkan tanpa sadar kita tuh lari, panik, berteriak, menyalahkan Tuhan. Makin lama justru makin jauh dari induknya. Dan justru kita tuh tanpa sadar mendekati sumber bahaya. Dan akhirnya anak ayam itu mungkin bisa mati lebih cepat daripada induknya. Dia jadi doro goreng duluan sebelum induknya itu jadi ayam geprek. Dia mati duluan karena dia kecil. Karena dia menjauhi shelter dan shadow. Dan dia justru tanpa sadar menuju ke sumber bahaya. Berapa banyak dari orang Kristen ketika diizinkan di dalam perjalanan imannya itu menghadapi tantangan. Kita panik, berlari, menyalahkan Tuhan. Tanpa sadar kita makin jauh dari Tuhan. Kita mencari pertolongan yang lain. Kita merasa ada shelter dan shadow yang lain. Dan tanpa sadar kita justru makin menjauh. Bahkan makin mendekat dengan pusat bahaya. Kembali kepada Tuhan. Dia shelter dan shadow kita. Di dalam masa lain ini kita diingatkan. Perjalanan iman kita memang tidak mudah. Tapi ada Tuhan di depan yang siap menjadi shelter dan shadow bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menutup dengan satu pujian. Saya minta tolong karena saya kalau nyanyi nanti semua mencari shelter. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Ini lagu seringkali dinyanyikan di Pluit. Tapi saya minta kita menyanyikan dengan kesadaran. Karena ada shelter itu, maka saya bisa dilingkupi dan dinaungi. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama sebelum kita menutup dalam doa. Dengan sayap
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara-saudara, di saat badai itu bergelora, setiap kita itu justru akan terbang bersama Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa melingkupi kita dan menaungi kita dengan shelter dan shadow-nya Dia. Jangan tinggalkan Dia, hampiri tahtanya. Berada dalam genggaman Dia, tinggallah di dalam lindungan yang maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar di dalam perjalanan iman kami sungguh tidak mudah. Bahkan berapa banyak dari kami itu meneteskan air mata dan kami berteriak, kami sudah menyerah. Kami tidak lagi tahu bagaimana hidup bagi Tuhan. Sungguh sulit ketika kami ingin mencoba hidup benar. Banyak sekali tantangan yang siap, seperti Alkitab berkata, iblis itu mengaum-ngaum, mengitari kami, siap menelan kami. Sungguh tidak mudah menjadi orang Kristen yang ingin benar di hadapan Tuhan. Kami bekerja tidak mudah. Bahkan kami ada mengalami kesulitan, bahkan keuangan, keluarga. Tapi kami diingatkan, justru itulah kami itu perlu shelter dan shadow dari Allah yang maha tinggi. Dari Allah yang siap melindungi dan menaungi setiap kami. Sehingga meskipun ada badai yang bergelora, justru kami itu bisa ditatang oleh Tuhan. Kami itu ditopang, sehingga kami tidak pernah bisa rebah, jatuh, habis. Tapi kami justru diizinkan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan diwujudkan. Hanya waktu yang kami itu butuhkan. Hanya waktu. Berikan kami kesabaran untuk menunggu konfirmasi dari Tuhan yang mengatakan, Engkaulah hambaku yang setia. Karena itu kami ingin sekali lagi memohon Tuhan menguatkan kami. Di dalam memasuki masa Lent ini kami ingin diingatkan pengorbanan Kristus bagi setiap kami untuk memberikan hidup baru bagi kami. Memang hidup yang tidak mudah, tapi kami siap berjalan bersama Tuhan. Karena ada Tuhan yang menjadi shelter dan shadow kami. Inilah doa dan permohonan yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus.